Latihan perdana skuad Garuda penuh kejutan. Elkan Bagot tiba-tiba muncul. Respon mengejutkan oleh Rumeni usai dirinya dipanggil Patrick Kluivert. Media ternama Vietnam takjub sampai bilang begini terkait pemanggilan 27 pemain timnas. Skuad Garuda diprediksi akan lolos ke Piala Dunia. Tak sabar jalani debut bersama timnas senior. Septian Bagaskara sampai bilang begini. Reaksi tak terduga Martin Paes usai dirinya akan bersaing ketat dengan Emil Aldero di timnas Indonesia. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. PSSI telah merilis daftar 27 pemain sementara timnas Indonesia untuk menghadapi laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tim Merah Putih dijadwalkan bertanding melawan Australia di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret mendatang. Setelah itu tim yang dilatih oleh Patrick Kluivert akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 25 Maret 2025. Untuk menghadapi dua laga tersebut, Patrick Kluivert memanggil sejumlah pemain terbaik dari Indonesia, baik yang bermain di Liga 1 maupun di luar negeri. Pelatih asal Belanda tersebut memilih mayoritas pemain yang sudah berpengalaman bersama skuad Garuda. Namun ada beberapa wajah baru yang dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia, termasuk nama Oli Rumeni yang baru saja menjadi warga negara Indonesia per 8 Februari lalu. Selain Oli Rumeni, Septian Bagaskara juga masuk dalam daftar pemain yang dipanggil kali ini. Dengan kehadiran Oli Rumeni dan Septian Bagaskara, persaingan di lini depan timnas Indonesia dipastikan akan semakin ketat. Pasalnya, dalam daftar 27 pemain yang dipanggil, terdapat 7 pemain yang mengisi posisi depan. Pemain depan tersebut antara lain Oli Rumeni, Ramadan Sananta, Rafai Stroy, Hoki Caraka, Ragnar Oratmangun, Septian Bagaskara, dan Egy Maulana Fikri. Salah satu pesaing utama Oli Rumeni di lini serang adalah Rafai Stroy, yang kini berkarir di Brisbane Roar, Australia. Strike menjadi andalan di lini depan timnas Indonesia dan telah mengumpulkan 25 caps sejak debutnya pada tanggal 14 Juni 2023. Dia juga telah mencetak 1 gol saat melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tanggal 10 Oktober 2024 lalu. Oli Rumeni harus bersaing dengan Rafai Strike serta pemain lainnya, termasuk Ragnar Oratmangun yang telah mencatatkan 9 caps dan mencetak 2 gol sejak debutnya. Oli Rumeni menyatakan kesiapannya untuk menghadapi tantangan tersebut, termasuk bersaing dengan Rafai Strike dan juga pemain lainnya. Dia menginginkan kontribusi yang signifikan bagi skuad Garuda. Dia menekankan bahwa dirinya tidak takut bersaing untuk mendapatkan posisi utama di timnas Indonesia. Oli Rumeni juga merasa tahun 2025 sangat istimewa baginya, karena baru-baru ini dia bergabung dengan Oxford United dan telah menyelesaikan proses naturalisasinya. Oli pun berharap dapat melakukan debut bersama timnas Indonesia saat melawan Australia pada tanggal 20 Maret mendatang. Saya ingin berkontribusi dan menjadi pemain penting bagi Indonesia. Tetapi keputusan siapa yang bermain ada di tangan pelatih. Tahun 2025 benar-benar dimulai dengan luar biasa, kata Oli Rumeni. Nama pemain Dewa United Septian Bagaskara masuk dalam skuad timnas Indonesia yang dibawa pelatih Patrick Kluivert untuk melawan Australia dan timnas Bahrain di lanjutan round ketiga kualifikasi Piala Dunia. Septian Bagaskara menjadi debutan di timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Kiprah pemilik nama lengkap Septian Satria Bagaskara itu perlu dinanti. Dia akan bersaing dengan nama-nama seperti Oli Rumeni, Rafai Stroy, Ragnar Oratmangun, Ramadan Sananta, hingga Hoki Caraka. Sebenarnya Septian Bagaskara sebelumnya pernah dipanggil ke timnas Indonesia di kelompok umur. Profil Septian Bagaskara cukup mentereng musim ini. Pemain 27 tahun itu memiliki tinggi 1,83 cm. Tidak jauh berbeda dengan penyerang timnas lain seperti Oli Rumeni dan Rafai Strike yang punya tinggi 1,85 cm. Septian Bagaskara menjadi pemain Indonesia cukup subur di Liga 1. Ex penyerang Rans Nusantara itu musim ini telah mencetak 7 gol dan juga 1 assist dari 25 penampilan. Dia hanya kalah dari Egy Maulana Fikri yang mencetak 11 gol dalam daftar pemain lokal paling subur di Liga 1 pada musim ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan latihan perdana timnas Indonesia bersama Patrick Kluivert akan digelar di Australia. Latihan perdana dilakukan jelang melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia. Indonesia diketahui masih menyisakan 4 laga melawan Australia, Bahrain, Cina dan juga Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia.
Peluang untuk melakoni latihan secara full besar terjadi karena beberapa pemain yang merumput di Eropa masih bertanding hingga tanggal 16 Maret. Tentu banyak pekerjaan di rumah yang harus dilakukan oleh tim kepelatihan. Salah satunya tadi disampaikan oleh Pak Menpora. Mereka juga terus scouting pemain lokal. Petr Krejci sudah kembali ke tanah air untuk memastikan juga memantau para pemain timnas. Lalu pemain dari Eropa akan berkumpul dulu di Jakarta atau langsung ke Australia karena sebagian besar tanggal 16 Maret mereka masih bertanding, kata Erick Thohir. Media Vietnam mengomentari daftar sementara pemain yang dipanggil untuk membela timnas Indonesia untuk menghadapi Australia dan juga Bahrain. Daftar nama tersebut saat ini masih bersifat sementara karena menunggu proses naturalisasi 3 pemain lagi yang diperkirakan akan selesai dalam waktu yang tidak lama lagi. Meski baru berupa daftar nama pemain yang dipanggil untuk timnas Indonesia, media Vietnam sudah ketar-ketir. Itu artinya ada optimisme yang luar biasa besar bagi timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Menurut media Vietnam, timnas Indonesia memiliki komposisi pemain yang cukup bagus saat ini. Dengan pemain-pemain tersebut, media Vietnam memprediksi timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 atau setidaknya melampaui apa yang pernah dicapai Vietnam saat masih dilatih oleh Park Hang-seo. Indonesia resmi panggil skuad besar yang bisa jauh melampaui prestasi timnas Vietnam. Dengan skuad yang sangat kuat saat ini, timnas Indonesia dinilai mampu meraih poin pada 2 pertandingan berikutnya di kualifikasi Piala Dunia, tulis media Vietnam Soha. Sebagaimana diketahui di bawah asuhan Park Hang-seo, timnas Vietnam meraih 4 poin dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Tentunya progres yang dilakukan oleh timnas Indonesia benar-benar membuat Vietnam ketar-ketir. Timnas Indonesia diprediksi akan mampu bergerak lebih jauh sehingga melampaui prestasi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia. Martin Paes merespon dengan berkelas usai namanya masuk ke daftar 27 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Termasuk Martin Paes yang menjadi salah satu dari 3 kiper tim Merah Putih untuk menghadapi Australia dan juga Bahrain nanti. Selain nama Hernando Ari dan Nadeo Argawinata, kiper FC Dallas ini berpotensi ketambahan 1 pesaing baru, yakni Emil Audero Mulyadi bersama Dean James dan Joey Pelopesi. Kiper Palermo tersebut sedang menunggu jadwal pengambilan sumpah warga negara Indonesia. Martin Paes akan memiliki pesaing tangguh dalam diri Emil Audero yang juga berpengalaman bermain di sepak bola Eropa. Selalu suatu kehormatan, tulis Martin Paes di akun X pribadinya. Perang dingin antara Elkan Bagot dengan Sintayong telah lama terdengar. Dalam beberapa kali pertandingan, Elkan Bagot tidak pernah digunakan lagi karena berbagai alasan. Pasca pergantian pelatih timnas Indonesia dari Sintayong ke Petr Kluivert, kabar dipanggilnya Elkan Bagot kembali mencuat. Elkan dikabarkan mendapatkan 3 panggilan dari timnas Indonesia untuk memperkuat serangan saat melawan Bahrain dan juga Australia di akhir Maret nanti. Kabarnya pemanggilan tersebut mendapatkan penolakan dari Elkan Bagot dengan alasan ingin fokus di klubnya saat ini. Berbeda dengan Ketua Badan Timnas Indonesia Sumarji, pada bulan Februari lalu, menyebutkan bahwa akan ada pemain yang paling dirindukan, turut serta melawan Bahrain dan juga Australia. Banyak yang yakin bahwa pemain yang dirahasiakan tersebut adalah Elkan Bagot. Akan tetapi dari pihak Elkan belum ada yang bersedia memberikan konfirmasi terkait hal tersebut. Namun nyatanya saat Petr Kluivert merilis 27 nama pemain yang dipanggil untuk membela skuad Merah Putih, tidak ada nama Elkan Bagot. Simpang siur tentang keputusan Elkan tersebut sontak membuat netizen geram pada pemain tersebut. Netizen menyebutkan Elkan tidak tegas dengan keputusannya dan terkesan acuh dengan tim yang telah membesarkan namanya. Kekecewaan supporter timnas Indonesia diluapkan pada Instagram Elkan. Kolom komentarnya dihujani dengan kata-kata yang menyuruhnya untuk bersikap tegas. Bahkan netizen juga mengajak para follower Elkan untuk mengunfollow lelaki tampan tersebut. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.